Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Pasti ya, semuanya harus sehat. Walaupun kita tidak belajar langsung ke sekolah, kita bisa belajar di rumah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang puisi. Ada yang tahu pengertian puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang tersusun dalam bentuk bait-bait. Nah, di dalam sebuah puisi terdapat rima. Nah, apa sih itu rima? Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris sebuah puisi. Nah, rima biasanya itu disebut dengan sajak. Secara umum, puisi dibagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Nah, kita akan membahas satu persatu di antara puisi tersebut. Puisi lama adalah jenis puisi yang masih terikat erat dengan kaidah dan aturan yang berlaku dalam penulisan puisi. Nah, puisi lama ini contohnya seperti pantun, syair, gurindam, karmina, dan juga talibun. Nah, di sini ada contoh dari pantun agama ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Yang kedua, yaitu puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak lagi terikat dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Biasanya sifatnya ini bebas adik-adik. Nah, contoh dari puisi baru ini adalah himne dan epigram. Ada contoh dari puisi baru, salah satunya yaitu epigram. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Musim. Musim akan berganti, burung liar terbang bermigrasi. Musim akan berganti, petani punya ladang yang baru. Musim akan berganti, bunga-bunga kembali mekar. Musim akan terus berganti, kehidupan terus berjalan. Nah, mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya, apa sih itu Kak, epigram? Nah, epigram ini adalah puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntunan ke arah kebenaran. Nah, ciri-ciri dari puisi epigram itu berisi sebuah petua atau pedoman yang tidak berbelit-belit, berisikan nilai kehidupan yang sesuai dengan kebenaran. Dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi pembacanya. Nah, jadi puisi epigram ini lebih simpelnya itu bisa kita katakan bahwa di dalam puisi itu terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, adik-adik, di sini yuk kita membaca. Di sini ada cerita pendek tentang kisah Bobby yang ingin menjadi dokter hewan. Yuk kita baca ceritanya. Dokter hewan. Bobby suka memelihara dan merawat hewan-hewan. Namun saat kucingnya sakit, ia tetap meminta bantuan dokter hewan untuk mengobatinya. Bobby pun ingin menjadi seperti dokter hewan itu. Saat dewasa nanti, bagaimana ya caranya? Apa yang harus Bobby lakukan untuk menggapai cita-citanya itu? Nah, jadi di sini di dalam cerita ini Bobby ingin menjadi dokter hewan agar bisa merawat hewan-hewan dan juga membantu hewan yang sedang sakit. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Nah, ada yang tahu siklus hidup hewan itu apa? Siklus hidup hewan adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Nah, dalam siklus hidup, hewan mengalami metamorfosis. Nah, ada dua metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Apa sih itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah daur hidup hewan yang mengalami tahap pupa lalu kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, lalat, nyamuk, dan juga kupu-kupu.
Adik-adik di sini bisa lihat ya, ada siklus metamorfosis sempurna, yaitu dari hewan kupu-kupu. Pertama, itu telur dulu, lalu telur menetas, berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Apa sih itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah daur hidup hewan yang tidak mengalami tahap pupa ataupun kepompong. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah kecoa, belalang, dan juga capung. Nah, di sini ada salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna ya. Adik-adik bisa lihat di gambarnya. Contohnya adalah hewan capung. Pertama dia telur, kedua berubah menjadi nimfa, lalu berubah menjadi imago, yaitu capung dewasa. Nah, ini adalah salah satu siklus daur hidup capung. Paham ya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang hewan yang mengalami metamorfosis. Lalu bagaimana? Apakah ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ada ya, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis.